Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam, selamat siang Ibu. Ini benar dengan Ibu Fitri? Iya Bu, benar Bu. Oh, jadi ini ya Bu, ini setelah saya cek resepnya, ini ada obat insulin. Sebelumnya Ibu terkena DM-nya udah berapa lama ya Bu? Itu Bu, saya baru saja tahu setelah dicek tadi Bu, barusan aja Bu. Oh, baru tahu ya. Jadi ini Ibu belum tahu kan ya gimana cara penggunaan insulin yang baik, yang dan benar juga. Belum tahu Bu. Jadi ini kan karena ada resep insulin, untuk penggunanya itu sebelumnya itu Ibu bersihkan dulu tangan Ibu ya Bu, dalam keadaan yang steril. Kemudian untuk penggunaan insulinnya itu nanti obatnya itu Ibu bisa suntikan ke beberapa bagian tubuh seperti di perut, di lengan, ataupun di paha ya Bu. Nah nanti misal Ibu mau suntikannya itu di bagian perut, nanti Ibu cubit bagian kulit tersebut, kemudian Ibu suntikan uh, insulinnya ke bagian tersebut. Nah, nanti Ibu penyuntikannya itu usahakan bergantian setiap satu kali penyuntikan agar tidak terjadi lebam atau kebiru-biruan, Bu. Kemudian kita bersihkan dulu bagian yang ingin Ibu suntikan itu menggunakan alkohol. Itu penyuntikannya Ibu lakukan dalam posisi 90 derajat atau tegak lurus. Kemudian Ibu tekan pompa suntik hingga semua dosis insulin yang ada itu ke dalam tubuh masuk. Setelah selesai, itu Ibu tarik dulu jarum suntiknya sebelum melepas cubitan. Nah, untuk waktu penggunaannya itu Ibu bisa gunakan setelah Ibu sedang makan. Untuk penyimpanan jangan lupa nanti dimasukin ke dalam kulkas. Nah, tapi jangan di dalam bagian pendingin atau freezer ataupun di bagian penutup kulkasnya. Nanti itu insulinnya itu Ibu letakkan saja di bagian bawah freezer. Jadi gitu, Bu. Apakah Ibu bisa mengerti, Bu? Maaf ya Bu ya, tapi itu terlalu cepat bagi saya. Jadi saya mau nanya nih Bu. Tadi saya dengar itu kan penyuntikannya itu bisa di bagian perut, paha atau lengan atas kan Bu ya tadi ya Bu ya. Ya. Itu kalau menurut Ibu tuh Bu, yang bagusnya itu di mana ya Bu ya? Kalau itu sebenarnya sama aja sih, Bu. Itu sebagai posisi untuk berganti-gantian gitu, bukan tadi udah saya sebutkan kalau Ibu, misal Ibu nyuntik insulinnya itu cuma di bagian perut. Kalau Ibu lakukan berulang, nanti bagian tersebut akan terjadi lebam gitu, Bu. Nah, makanya ada bagian lengan, perut, atau paha itu sebagai untuk pergantian posisi aja sih, Bu. Oh, jadi kalau seandainya gini ya Bu ya, tetangga saya ada yang nyuntiknya itu daerah perut aja Bu gitu. Jadi berarti nggak boleh ya Bu, harus di perut aja, harus dipisah-pisah gitu ya Bu. Ada di lengan, di paha juga perut gitu Bu. Ya, Bu, sebaik mungkin itu Ibu ubah-ubah gitu, Bu, posisinya supaya tidak terjadi uh, kebiru-biruan atau lebam gitu sih, Bu. Oh, gitu ya Bu. Soalnya tetangga saya gitu Bu, dia pakai di perut aja tapi alhamdulillah saya lihat nggak ada yang lebam gitu Bu. Sebenarnya posisi itu juga tergantung kenyamanan Ibu ya, Bu ya. Ibu pengennya atau nyamannya itu di bagian mana itu bisa Ibu sesuaikan sih, Bu. Oh, gitu ya Bu. Ya, Bu. Terus Bu, waktu Ya, penggunaannya kapan tadi ya Bu? Maaf saya lupa Bu. untuk penggunaannya itu Ibu gunakan ketika sedang makan ya, Bu. Sudah makan. Jadi Ya. kan saya makainya tuh berkali-kali ya Bu. Nanti jarum suntiknya itu gimana Bu? Tetap dikasih yang baru atau memang yang itu aja kita pakai nih Bu? Untuk jarum suntiknya itu hanya satu kali pakai ya, Bu. Nanti setelah Ibu gunakan satu kali itu langsung dibuang dan diganti dengan yang baru ketika Ibu ingin menyuntikannya di waktu yang lain seperti itu, Bu. Oh, berarti jarumnya itu disediakan lagi ya Bu ya? Ya, nanti dikasih beberapa jarum suntik gitu sih, Bu. Ah, iya iya iya. Terus Bu, saya lupa tadi untuk penyimpanannya itu di mana tadi ya Bu ya? Itu harus di dalam ruangan yang dingin, Bu, seperti dalam kulkas. Tapi nanti jangan Bu letakkan di dalam freezer ataupun di bagian penutup pintu kulkas itu, Bu. Ibu letakkannya itu di bawah freezer gitu, Bu.
Gimana, Fadila? Oh, berarti nggak apa-apa dong ya nanti kalau seandainya bercampur sama kayak sayur-sayuran atau buah-buahan yang lain. Oh, itu juga sebaiknya dihindari ya Bu. Untuk penyimpanan itu diletakkan terpisah dari berbagai macam hal-hal yang bisa mengkontaminasi sterilisasi dari insulin tersebut Bu, agar tidak terjadi efek yang bisa menyebabkan insulin tersebut terkontaminasi. Gitu ya, Bu. Bu, saya kan masih baru nih, Bu. Saya takut makainya itu, Bu. Sakit nggak, Bu, ya? Kalau suntik itu otomatis sakit nggak sih Bu? Tapi makanya itu ada beberapa bagian posisi tubuh yang bisa Ibu suntikan seperti paha, lengan, atau perut. Nah, Ibu nanti menyuntikannya itu ke bagian-bagian yang emang Ibu nyaman gitu Bu. Tapi usahakan diganti posisinya setiap 1 kali suntik. Oh, terima kasih ya, Bu, informasinya, Bu. Oh iya Bu, sebelumnya ini nanti kan dari penyuntikan insulin ini ada beberapa efek samping, seperti nanti berat badan Ibu bertambah, terus ada hipoglikemia atau gula darah yang rendah, kemudian ruam dan benjolan, serta ada batuk-batuk. Itu nanti emang efek samping umum dari penggunaan insulin ya Bu. Oh, ada efek sampingnya ya, Bu? Gula Iya ada sih Bu. darah ya, Bu? Itu Jadi gimana ada. nih untuk antisipasi bagi saya itu gitu, agar tidak terjadi efek samping kayak gula darah rendah pada saya gitu loh. Untuk masalahnya hipoglikemia atau gula darah rendah itu nanti Ibu bisa atasi dengan Ibu bisa makan cemilan-cemilan tertentu gitu di waktu tertentu Bu. Misal tapi Ibu makanannya itu harus makanan yang sehat Bu. Jangan makan seperti permen, gula-gula itu, tapi lebih baik itu makan gula yang alami seperti buah-buahan sih Bu, supaya gula darahnya tetap terkontrol. Kemudian untuk batuk, mungkin itu nanti bisa Ibu konsultasikan ke apoteker lain untuk mencari obat eh, yang bisa menghentikan batuk. Oh iya Bu, makasih ya Bu atas informasinya Bu. Maaf ya Bu ya, saya kan baru jadi saya nggak terlalu tahu gitu loh. Maaf juga saya udah banyak tanya gitu loh. Ya, nggak apa-apa Bu, itu adalah tugas dari seorang apoteker. Ya, terima kasih. Ada yang sebelumnya ada yang Ibu mau tanyakan kembali atau sudah cukup ya Bu? Sepertinya dan alhamdulillah ya Bu ya, saya udah mengerti dan saya udah paham gitu. Oh baik, terima kasih. Semoga lekas sembuh, sembuh ya Bu ya. Ya. Oke Bu, makasih ya Bu. Makasih banyak Ibu. Ya, ya, terima kasih kembali Bu.